Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas profil dan analisis karakteristik wirausahawan di daerah kami. Dan studi kasusnya ada di 372 Coffee, salah satu coffee shop yang berkembang pesat di Bandung. Apa sih rahasianya? rahasianya. Kalian mau tahu? Tonton sampai akhir. Bersama saya Jamifah Fauzan sebagai moderator, dan di sini ada rekan saya Fahri Ibnu Ahmad Al-Khailani, dan di sini ada bersama narasumber kita yaitu dengan Kang Nunes Jahit Santana selaku SVP di sini. Ya, 37 Kopi Setibudi. Nah, ini sebelumnya kita tuh ini ada tugas dari Universitas Nasional Pasim dari mata kuliah kewirausahaan. Untuk tugasnya mewawancarai salah satu bisnis di Kota Bandung, gitu, Pak. Nah, untuk pertanyaannya kita mulai aja daripada mengulur waktu ya. Iya. Silakan Pak Ri. Dari pertama ya Kak, boleh cerita sedikit gak gimana awal mula coffee shop ini berdiri? Coffee shop ini mulai berdiri di tahun 2016. Saya agak lupa 2015-2016. Dan memiliki nama 372 Kopi sebenarnya. Berawalnya pusatnya tuh ada, bukan di sini. Ini sekarang disebutnya pusat yang sekarang Sari nomor 21 ini. Awalnya itu di Jalan Dago nomor 372 asalnya. Jadi dulu asal mula nama 372 itu jangan singkat aja gitu. Apa sih 372 itu? Itu nomor rumah sebenarnya. Oh, ya. Terus menurut Kakak, kenapa memilih bisnis coffee shop? Apa yang waktu itu dilihat sebagai peluang? Sebagai peluang ya. Satu sih dari pasarnya, pasarnya juga mulai bagus sih untuk di area Bandung ya. Area Bandung itu bisa dibilang kota yang paling elit lah, strategis ya, gitu ya. Mau di tempat dimanapun juga banyak yang rumah-rumah yang atau misalkan tempat-tempat yang layak untuk buat nongkrong lah gitu ya, gede kayak gitu ya, megah-megah lah gitu. Terus Kurang lebih itu lebih bagus aja lah gitu buat menjalani ini gitu. Terus paling sekarang kan coffee shop tuh banyak ya Kak? Di Bandung tuh banyak lah Bang. Menurut Kakak, apa yang bikin pelanggan tetap milih coffee shop ini sih? Satu sih 372 itu punya tempatnya salah satunya. Dan kalau misalkan dari minuman makanan sih itu relatif ya, enak atau enggaknya mah kita juga mencoba untuk yang terbaik juga ya. Dari sisi ini kita punya tempat, terus dan bisa nongkrong banyakan gitu. Terutama sih itu kepake banget gitu buat mahasiswa Buat gitu nongkrong lah ya. Nongkrong gitu, yang buat rapat mah, yang buat kumpul-kumpul. Lagi buat maba-maba kadang-kadang ngumpul di sini gitu kan, butuh tempat space yang banyak gitu. Betul. Selama menjalankan usaha ini, tantangan yang paling sering dihadapi apa sih? Terus biasanya gimana cara mengatasinya? Salah satunya ini sih, tantangannya itu kalau misalkan keluarnya dan buka lagi barunya tempat coffee shop yang baru tuh. Satu itu. Kedua, kalau misalkan coffee shop itu punya menu yang andalannya gitu ya, itu memang sih itu tantangan banget gitu buat kita. Cara menghadapinya sih sebenarnya improvisasi lagi aja sih di sini gitu. Gitu. Terus pernah nggak ada ide atau inovasi yang ternyata bikin pelanggan makin suka atau penjualan meningkat? Ada sih kebetulan kita uniknya tuh di sini tuh dari pemanggilan nama. Sebenarnya pemanggilan nama memang banyak banget yang aneh-aneh. Memang ciri khas sih dari dulu sih di 372. Yang cabang yang di Kolmas juga itu kan. Kolmas itu sebenarnya viral sih, itu bagus. Viral itu. FYP di TikTok sih sebenarnya. Benar. Saya tahu itu gara-gara FYP. Itu ya terbantunya dari situ juga, mungkin barangkali ya begitulah. Siap Kang. Kalau sekarang media sosial seperti apa? Instagram atau TikTok sebesar apa sih pengaruhnya buat coffee shop ini?
Sebenarnya kalau bisa dibilang tuh, kalau sosial media tuh memang ada gitu ya sebenarnya. Kita tuh memang kadang-kadang aktif, kadang enggak gitu. Kita aktif juga pun kalau misalkan daily lah, kalau misalkan orang tag kita repost gitu. Salah satunya kalau kita ada menu baru ya kita post. Pada intinya itu sih. Atau kita dailynya kayak foto-foto mungkin yang momen-momen lah gitu, kayak mungkin kayak ada yang lagi ngumpul di sini gitu, kita foto, kita post gitu ya. Inilah suasana di 372 Kopi ini kalau nongkrong tuh kayak gini lah gitu. Siap. Dengan alam-alam apa ya, suasana alam gitu, banyak pohon gitu, juga di kebun lah. Dingin jadi enak. Siap. Nah, terakhir nih Kang, kalau sekarang buat mahasiswa yang pengen mulai usaha tapi masih takut, ada pesan atau tipsnya nggak sih dari kakaknya langsung? Ya, gimana nih? Buat aku sih jangan takut menyerah aja ya. Pada intinya, karena itu semua kopi itu mau cafe latte, mau menu cafe latte misalkan cappuccino, memang nama sama, tapi kan rasa beda gitu. Betul. Dan itu pun gimana pun saya jangan pantang menyerah, improvisasi aja apapun itulah gitu. Kalau kita punya andalan, ya coba dikenalin aja ke orang-orang gitu. Gitu. Kalau misalkan ada yang menurut kalian kurang atau gimana, coba diuji lagi. Banyak sih kalau dia untuk relasi-relasi mah gitu ya. Betul Kang. Mau di YouTube, TikTok, semua banyak lah gitu. Kalau dan kalau misalkan ada gramasinya kelihatan di sosial media, kita bisa diulik lagi atau kayak gimana gitu sih. Ya, jangan pernah menyerah. Iya, betul. Paling gitu aja ya Kang. Terima kasih buat waktunya. Iya. Yang potong, mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf sekali. Ya, paling begitu aja ya Kang. Terima kasih udah ngeluangin waktu-waktunya. Maaf juga buat ganggu. Iya, Siap. Thank you Kang. Nah, jadi segitu saja ya teman-teman wawancara kita tentang bisnis di 372 Kopi ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Dari hasil wawancara narasumber lokal yang sukses ini ternyata ada 3 poin penting. Yang pertama, mereka pintar cari peluang di saat orang lain melihat persaingan, mereka pintar mencari peluang yang masih belum digarap. Yang kedua, biar tahan lama, mereka punya konsisten yang berbeda, mulai dari pelayanan, juga rasa, juga suasana tempat, biar pelanggan balik lagi ke sini. Ketiga, mereka adaptif, ada masalah langsung cari solusi. Inovasi juga terus berjalan, media sosial juga terus dimaksud. Yang paling penting adalah mental. Bagi semua orang, takut itu wajar, cuman lebih nyesel lagi kita nggak nyoba. Jadi rumusnya adalah berani mencoba dulu dari hal kecil, berani dari jaga kualitas dan mendengarkan pelanggan. Sukses itu jangan nunggu dulu sempurna, tapi mulai aja dulu. Teman-teman, jadi suksesnya wirausahawan di daerah 372 bukan kebetulan. Kuncinya ada di jeli lihat peluang, konsisten kasih nilai beda, dan berani adaptasi. Itulah analisis karakteristik wirausahawan sukses di daerah 372. Semoga bisa jadi inspirasi buat kita yang memulai usaha dari daerah sendiri ya. Semoga video tugas kewirausahaan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you, bye-bye.